Halo teman-teman, kami sekarang akan menjelaskan bagaimana biji bisa tumbuh menggunakan media kapas. Berkecambahan adalah cara sederhana untuk mengamati proses bertumbuhnya biji menjadi kecambah. Sedangkan kapas digunakan untuk menggantikan tanah untuk menampung air serta menjaga kelembapan yang dibutuhkan biji untuk berkecambah. Yuk kita mari lihat prosesnya. Untuk memulai proses perkecambahan di kapas, kita memerlukan beberapa bahan sederhana seperti kapas, biji, dan gelas plastik. Pertama, kita basahi kapas secukupnya agar lembab. Setelah itu, letakkan biji di atas kapas tersebut. Kondisi ini akan menciptakan lingkungan bagi biji untuk menyerap air dan mulai berkecambah. Setelah biji diletakkan di atas kapas basah, biji akan mulai menyerap air dalam proses yang disebut dengan inhibisi. Air yang menyerap akan mengaktifkan enzim-enzim dalam biji yang akan memicu terjadinya pertumbuhan. Dalam beberapa hari, kita akan melihat perubahan dalam biji. Biji yang awalnya keras akan menjadi bengkak dan kulit biji akan pecah. Nah, itu awal proses terjadinya perkecambahan. Setelah kulit biji pecah, bagian pertama yang akan tumbuh adalah radikula atau akar kecil yang akan tumbuh ke bawah. Meskipun tanaman ini tumbuh di kapas, akar akan tetap mencari sumber air dan nutrisi. Di awal liar, akar akan tumbuh sana, tetapi di sini akar akan menyerap kelembapan dari kapas. Akar sangat penting untuk pertumbuhan tanaman karena ia sangat berperan untuk menyerap sumber utama yaitu air. Beberapa hari setelah radikula tumbuh, kita dapat melihat plumula atau batang yang pertama kali muncul dari sebuah biji, di mana plumula ini akan terus tumbuh dan membentuk sebuah daun, dan daun tersebut akan mekar dan dapat melakukan fotosintesis dengan sendirinya. Meskipun kita menggunakan media kapas, tetapi faktor-faktor lainnya juga sangat penting seperti air, suhu, cahaya. Itu akan mempengaruhi proses perkecambahan. Kapas itu berfungsi untuk menjaga kelembapan, akan tetapi ketika kapas terlalu kering atau terlalu basah, itu akan membuat bijinya tidak tumbuh. Suhu yang optimal itu sangat penting. Ketika suhu terlalu dingin, itu akan memperlambat prosesnya. Selain itu, cahaya juga dibutuhkan ketika daun sudah tumbuh, karena fotosintesis akan dimulai ketika daun sudah terkena sinar matahari. Proses perkecambahan biji diawali dengan yang pertama, yaitu masuknya air dalam biji atau kita kenal istilahnya dengan inhibisi. Proses inhibisi ini merupakan proses yang terjadi secara fisika ya teman-teman. Ketika air masuk ke dalam biji menyebabkan biji akan menggembung. Kemudian GA atau hormon giberelin aktif. Hal ini akan memicu aleuron untuk mensintesis dan juga mensekresikan enzim. Enzimnya diantaranya adalah alfa amilase, kemudian juga pemecah protein. Kemudian setelah tadi enzim ini bekerja, akan memecah cadangan makanan yang ada pada endosperm untuk nantinya digunakan dalam proses pertumbuhan lebih lanjut. Apa saja sih tipe dari perkecambahan itu sendiri? Jadi tipe perkecambahan ini secara umum ada dua ya teman-teman. Ada secara epigeal dan juga secara hipogeal. Lebih detailnya dapat teman-teman amati dari gambar. Untuk epigeal terlihat bahwa kotiledonnya akan terangkat ke permukaan tanah, sedangkan untuk hipogeal dia akan tetap berada di bawah permukaan kotiledon tanah. Sendiri merupakan daun embrionik ya teman-teman, atau bakal daun yang melekat pada embrio. Kotiledon ini untuk tumbuhan monokotil dia berkeping 1, sedangkan untuk dikotil dia berkeping 2. Sekarang kembali lagi ke tipe perkecambahan ya teman-teman. Yang menjadi pertanyaan adalah apa sih penyebabnya kok bisa berbeda? Ternyata untuk epigeal ini kita lihat bahwa terdapat bagian hipokotil itu yang tumbuh memanjang membentuk struktur seperti U, sedangkan epikotilnya dia cenderung lebih pendek. Sebaliknya, untuk yang hipogeal, itu epikotil akan tumbuh lebih panjang dibandingkan dengan hipokotil. Apa itu epikotil? Epikotil itu merupakan
Sumbu terdapat di atas kotiledon dan di bawah daun sejati pertama, sedangkan untuk hipokotil adalah sumbu di antara radikula dan kotiledon ya teman-teman. Lalu untuk contoh dari epigeal diantaranya yaitu biji kacang hijau, sedangkan untuk hipogeal contohnya adalah biji jagung. Nah, berikut ini adalah hasil dari percobaan yang kelompok kami lakukan. Percobaan 1A, suhu normal 25-30 derajat Celcius. Biji berkecambah dengan baik, batangnya tumbuh tegak, daunnya hijau segar dan kotiledonnya terbuka sempurna untuk menyediakan nutrisi awal bagi tanaman. Ini adalah kondisi terbaik untuk perkecambahan. Percobaan 1B, suhu panas 36-40 derajat Celcius. Pertumbuhan biji terhambat, batang tampak lemah, daun menguning dan kotiledonnya cepat layu karena kehilangan kelembapan. Percobaan 1C, suhu dingin 3-10 derajat Celcius. Perkecambahannya sangat lambat, batangnya tidak tumbuh, daunnya apalagi kotiledonnya tetap tertutup karena suhu dingin memperlambat aktivitas enzim. Percobaan 2A, ruang tertutup. Dalam ruang tertutup tanpa cahaya, biji tetap berkecambah, tetapi batangnya tumbuh memanjang dan daunnya kuning pucat. Kotiledonnya terbuka, tetapi tidak berkembang optimal karena kurangnya cahaya dan untuk fotosintesis. Percobaan 2B, ruang terbuka. Di ruang terbuka dengan cahaya, perkecambahan berlangsung optimal. Batangnya tumbuh kuat, daunnya hijau cerah, dan kotiledonnya terbuka dan bekerja maksimal untuk mendukung pertumbuhan awal.